misionaris menggagas sekolah ini sebagai sekolah kejuruan dan terampil untuk siap pakai. Artinya siap kerja maksudnya. Iya. Siap kerja. Dan pada waktu itu pendidikan dibuka dengan sekolah 4 tahun. 4 tahun itu 3 tahun itu mereka mengikuti program nasional pendidikan sampai dengan EPTA-EPTANAS. Lalu 1 tahun penuh itu betul-betul mereka magang atau praktek. Dan pada waktu itu mereka mendapat sertifikat dari sekolah dengan dunia usaha, pengakuan mereka sudah selesai magang 1 tahun. Sehingga kita menemukan hasil atau output dari pendidikan 4 tahun itu betul ada di mana-mana. Alumni semua itu mereka katakan serba bisa, mau pembangunan juga bisa, mesin juga bisa, buka bengkel sendiri juga bisa. Dan serapan itu menjadi kebanggaan kami itu bahwa hampir kepala PLN cabang ranting semua itu coba tanya tamatan STM Neno semua. Itu menjadi kebanggaan. Dan kebanggaan itu pelan-pelan sirna sejalan dengan tuh prospek pendidikan 3 tahun saja. Jadi 4 tahun itu dihilangkan karena kita masuk dalam kurikulum pemerintah. Jadi 3 tahun ini dan hasil evaluasi kurang lebih 20 tahun berjalan dengan 3 tahun mengikuti program pendidikan pemerintah. Ternyata bahwa tamatan ini tidak menunjukkan kompetensi yang baik, ya. Tidak menunjukkan kompetensi yang baik. Semua akhirnya katakan menjadi momok. Kenapa? Mereka selesai dengan teori saja, tetapi praktik tidak ada waktu cukup untuk mereka. Praktik yang ada itu rata-rata 2 bulan saja. Saya dua periode 2 tamatan. Karena saya baru masuk ke tahun kedua ini. Tamatan dalam 2 periode ini saya mengikuti ke lapangan bagaimana mereka praktek. Praktek itu hanya memenuhi requirement, persyaratan bahwa ada praktek, tetapi tidak menggiring mereka sampai tuntas untuk menunjukkan mereka ini skillful, terampil. Karena untuk pembangunan kita pergi ke lapangan, pembangunan gedung sudah setengah jadi, mereka belum layak apa-apa, jadi mereka sambung saja, tinggal atap saja. Mau ke bengkel-bengkel otomotif, bengkel permesinan juga sama, sampai di sana bisakah kasih turun mesin mereka tuh belum bisa karena masih harus tunggu spare part segala macam. Jadi waktu 1,5 bulan itu tidak cukup untuk mereka betul-betul menggiring kemampuan mereka kepada apa yang diharapkan bahwa mereka menjadi kompeten. Sejalan dengan fenomena seperti ini, kita akhirnya karena sekolah dari dulu misionaris sudah menanamkan sekolah 4 tahun, kita juga menggiringnya kembali ke 4 tahun. Bacana kembali ke 4 tahun dengan 1 tahun di belakang itu penuh untuk praktek, ya praktek atau magang 1 tahun penuh. Jadi kita baru mulai gulirkan mulai dari tahun lalu karena pesta emas itu juga salah satu poin itu kembalikan ke dulu lagi. Jadi banyak gagasan dari alumni semua itu pulangkan STM, kebanggaan kita pulangkan. Jadi 4 tahun lagi. Jadi pulangkan supaya demikian dia bisa menunjukkan dia punya kompetensi, dia tuh keterampilan, skillful. Jadi gagasan itu baru mulai. Jadi sekarang tuh kita harus proses surat ke dinas lagi untuk ketahui bahwa kita betul sekarang memulai 4 tahun. Jadi kemarin saya baru kembali ke Kupang dan kita sudah mendapat disposisi dari dinas pendidikan provinsi untuk sudah boleh memulai 4 tahun. Jadi 4 tahun ini akhirnya kami juga merasa berterima kasih karena sejalan dengan tuh semangat atau spirit pendiri sekolah ini, ternyata sekarang ini juga Direktorat Pendidikan khususnya vokasi 4 tahun ini juga sangat mendesak supaya SMK ini harus bisa beralih menuju 4 tahun ya, 4 tahun pendidikan vokasi supaya tuntas mereka betul terampil. Jadi 3 tahun itu menjadi evaluasi secara nasional bahwa anak-anak tamat dan mereka belum bisa buat apa-apa karena dijejali dengan teori saja, praktek kurang. Maka itu Dirjen Vokasi 4 tahun juga sangat mengharapkan bahwa ada proaktif dari SMK itu untuk kembali masuk ke 4 tahun. Sejalan dengan pikiran ini, kita di sekolah mulai berpikir tentang kalau begitu kita harus mulai dengan unit produksi. Jadi apa yang harus kita buat? Harus nyata di sini. Sudah
Untuk unit produksi saya harus bisa gandeng teman-teman yang katakan mereka alumni-alumni semua itu. Karena mereka sudah punya pengalaman di lapangan tuh. Kira-kira mereka bisa memberikan apa input apa untuk kita di sini. Karena saya juga melihat itu ini sekolah harus tepat guna, ya, harus tepat guna. Jadi dia tamat lalu dia bisa buat apa? Kita tidak bisa berkhayal tentang mau buat real estate atau macam gambar dengan 3 dimensi. Saya mempertanyakan gambar 3 dimensi di sini berapa banyak real estate yang bangun di sini? Ya, kita harus berpikir tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan pola pikir ya sedikit kearifan lokal ya. Saya tantang mereka yang jurusan bangunan. Kapan kamu bisa didik anak-anak ini untuk mereka bisa buat itu macam rumah lopo? Kamu dapat bangun? Bukan tuh 3 dimensi, bukan modeling itu. AutoCAD sampai itu bisa, tetapi berapa banyak ya? Tidak terpakai. Tidak terpakai. Jadi kita akhirnya sekarang tuh betul. Jadi untuk inovasi saya hanya bisa lakukan itu dengan menggiring alumni-alumni itu mulai. Jadi kita baru mulai tentang itu unit produksi. Jadi unit produksi secara resmi kita ada tanda tangan MOU kerjasama dengan Inlastek Maumere dan sebentar lagi kita juga mau buka kerjasama dengan Admi Solo. Admi Solo untuk kita mulai. Karena Admi Solo itu sebenarnya dia punya obsesi sudah lama, beberapa belas tahun kemarin mau supaya gandeng dan STM Nenuk. Hanya karena belum terrealisir. Lalu beberapa alumni dari Solo mereka itu sekarang bagaimana Pak? Sampai saya mau untuk pendidikan anak-anak daripada mereka itu terlalu jauh sampai di Jawa sana susah soal pembiayaan sekarang. Jadi kalau kita bisa atur di sini dan anak-anak bisa dihasilkan di sini terampil sama mutunya dan mereka ada di Jawa, kenapa tidak? Nah, jadi inovasi betul. Jadi kemarin itu hasil tes, jadi kerja kurang lebih 1 bulan ya. Jadi pemikiran kita itu bahwa unit produksi ini sekaligus juga mendidik anak-anak untuk bisa berkompeten langsung. Jadi berpikir kreatif ya. Yang traktor untuk sawah, bagaimana kita bisa rubah jadi traktor lahan kering? Bagaimana bisa dari traktor itu bisa katakan kita rancang karena mesin yang satu kita bisa modif kan? Buat apa lagi? Bisa mungkin tuh gali lubang kan? Atau buat beda kan? Seperti itu. Jadi kemarin kebetulan alumni juga Pak Emil sendiri dan itu sudah kita atur anak-anak sehingga mereka juga diberi pemahaman tentang itu. Betul, mereka jadi pelan-pelan ini anak kelas 1. Sedangkan kelas 2 mereka masih di rumah karena kita sistem blok ya. Jadi mereka masih ada di rumah. Nanti sudah ujian ini habis mereka baru datang lagi nanti pada awal Juni mereka masuk sampai 6 bulan Juli mereka sekolah. Lalu kemudian itu sekaligus dengan pembekalan mereka turun ke lapangan ke praktek. Nah, jadi hanya kelas 1 saja yang ada di sini. Jadi dengan keterampilan kemarin bisa dibayangkan ya masih sedikit ya, masih sedikit. Kelihatannya bunyinya besar tapi mereka masih karena baru kelas 1. Baru kelas 1 tapi mereka diharapkan bisa buat sesuatu. Jadi mereka dituntut untuk melihat bagaimana apa yang ada di sini dan kita kembangkan. Kembangkan sesuai dengan kebutuhan di sini. Tidak sesuai dengan tuh khayalan kita tentang mau bawa pesawat. Ketika ada pesawat di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhan lahan kering bagaimana traktor bisa tidak besok kita buat pacul, buat linggis, buat sederhana yang ini kan bisa dipakai. Petani akan serap kita punya hasil produksi dari sini. Daripada kita omong tinggi-tinggi tentang hasil yang bagus-bagus tapi terapan gimana? Jadi ini mekanisme kami dan sekarang betul bulan Juli ini kita mulai dengan vokasi 4 tahun. Jadi kita sudah sebarkan kita punya leaflet tentang pendidikan vokasi 4 tahun dan orang tua sudah mengerti bahwa kalau masuk di sini berarti 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun ini dalam Juknis Dirjen Pendidikan Vokasi 4 tahun dia juga sudah menyampaikan bahwa 1 tahun itu magang penuh. Itu berarti dan dapat sertifikat yang levelnya sama dengan D1. Tetapi secara formal tidak bisa diberikan lagi D1. Jadi kementerian tidak keluarkan ijazah D1. Kementerian hanya keluarkan ijazah D2. Jadi secara formal pendidikan untuk mendapat D2, anak-anak di sini bisa diikutkan 1 semester kuliah saja, lalu kemudian 1 tahun magang, mereka sudah dapat D2. Jadi kami sudah mendapat izin untuk operasional dan gandeng macam 1 atap ya.
sekolah satu atap dengan politeknik, sehingga politeknik. Jadi kemarin juga Pak Peter urusan kerjasama begitu, Asto kamu kembali dan mengatur ini sehingga 1 tahun tidak dipaksakan. Kalau dia mau magang saja dia 1 tahun, dia sudah dapat sertifikat. Kalau dia mendapat diploma D2, dia 1 semester 6 bulan teorinya praktek, ya kuliahnya nanti 1 tahun magang, habis itu dia wisuda dengan dapat D2. Jadi kita akan meraih bulan Juni.